Oke, so kita hapus untuk nomor 5-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ada dua pernyataan ya. Angka kecelakaan meningkat tajam. Yang kedua adalah pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Oke, kita cek dulu. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Coba kita cek. Berarti kan penyebab dan akibat. Ya, namanya penyebabnya kayak misalnya contoh adalah jika Budi bermain air hujan, maka si Budi ini akan sakit. Berarti penyebabnya adalah karena kena air hujan atau main air hujan, akibatnya sakit. Coba kita cek dulu. Jika angka kecelakaan meningkat tajam, maka pengendaraan sepeda motor udah jelas salah ya, karena nggak nyambung. Yang kedua, yang B, pernyataan kedua penyebab. Berarti pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak, sehingga atau maka angka kecelakaan meningkat tajam. Ya make sense dong, ya kan? Karena yang melanggar semakin banyak, maka angka kecelakaan meningkat tajam. Yang C, 1 dan 2 adalah penyebab dan tidak ada saling berhubungan. Otomatis ini udah jelas banget ya. Ini ada hubungan sebab akibat. Pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak, akibatnya ya angka kecelakaan meningkat tajam. Beda sama yang A. Kalau yang A kan angka kecelakaan meningkat tajam, akibatnya pengendara motor ya nggak masuk akal kan. Nah, karena kan ini adalah akibat dari suatu pekerjaan, sedangkan ini adalah eh, penyebab gitu ya. Kayak misalnya pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak, akibatnya jalan semakin macet atau semakin banyak yang ditilang. Nah, itu adalah akibat-akibatnya ya. Jadi udah jelas sekali, nggak mungkin ini yang C, nggak mungkin karena dua-duanya bukan penyebab. Ini juga ini bukan dua-duanya akibat, dan yang E juga dua-duanya bukan akibat. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B ya. Duanya adalah sebuah penyebab dan satunya adalah sebuah akibat dari pernyataan yang nomor 2. Salah satunya ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7. Air sungai meluap dan terjadi banjir. Banyak orang membuang sampah di sungai. Oke, berarti ini udah jelas sekali bahwa yang atas ini adalah sebuah akibat, yang bawahnya ini harusnya sebuah penyebab, ya, ya kan? Karena triggernya itu ada apa namanya? Penyebab itu kan pasti melakukan sesuatu, ya. Nah, akibatnya dari melakukan sesuatu. Nah, itu adalah sebuah akibatnya. Dampaknya apa sih? Sedangkan air sungai meluap dan terjadi banjir ini kan adalah sebuah dampak. Ya, berarti ini sebuah akibat. Terus kalau yang bawah ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan, berarti ini adalah sebuah penyebab, ya. Penyebab. Kita cek dulu, manakah ini menggambarkan hubungan? Dan kalau misalnya satu hal ini udah jelas salah. Yang dua ini benar, ya. Kalau yang C, D, E ini udah jelas karena sama-sama penyebab salah, sama-sama akibat juga salah, sama-sama akibat juga salah. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah B. Dan kalau ini kita gabung jadi satu kalimatnya, bisa. Banyak orang membuang sampah di sungai sehingga atau akibatnya air sungai meluap dan terjadi banjir. Ya, kalau misalnya ini kan salah satunya aja. Ya, karena kalau misalnya banyak orang membuang sampah di sungai ya banyak banget akibatnya. Contoh, karena banyaknya apa namanya? Banyaknya organisme-organisme yang tidak penting sehingga membunuh atau mengurangi kehidupan yang ada di air di sungai. Yang kedua karena mungkin alirnya tersumbat ya kan. Terus yang ketiga ya dan lain sebagainya intinya. Jadi yang bisa dipastikan dari soal nomor 7 ini adalah nomor 1 karena sebuah dampak itu adalah akibatnya. Kalau nomor 2 karena sebuah kegiatan triggernya itu adalah penyebab ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 8 ya, kita hapus dulu nomor 7-nya. Nomor 8, katanya dinas sosial mengadakan pelatihan kewirausahaan. Berarti ini melakukan sesuatu ya, bisa. Tapi sebenarnya juga bisa juga ya. Melakukan sesuatu itu adalah sebuah akibat gitu. Tapi ya bisa aja kayak misalnya karena
tapi harus ada triggernya dulu alias ada ininya. Karena banyak pengangguran, maka dinas ini melakukan training gitu ya. Atau ya karena itu kan harusnya kan sebuah kegiatan yang dilakukan karena ada penyebabnya. Oke, tapi biasanya ini kita coba cek dulu ya. Terus nomor 2, Karang Taruna mengembangkan industri kreatif. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini udah bisa kita nalar ya sebenarnya. Ini adalah penyebabnya. Nah, jadi karena dinas sosial ini mengadakan pelatihan kewirausahaan sehingga Karang Taruna ini dapat mengembangkan industri kreatif di wilayah kelurahannya. Jadi ini adalah akibat. Nah, jadi kegiatan yang terjadi karena sebuah dampak ya. Kalau yang kegiatan alam kan udah pasti kalau kayak banjir atau mungkin tanah longsor itu biasanya pasti adalah sebuah akibat. Karena udah jelas sekali bahwa kejadian-kejadian alam atau bencana alam yang ada hubungannya sama kegiatan manusia itu akibat dari kegiatan manusia itu sendiri ya. Oke, jadi nomor 8 sebenarnya sudah terjawab dengan jelas, yaitu adalah yang A ya, karena pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan kedua adalah akibatnya ya, alias dampaknya. Ingat ya, akibat itu belum tentu suatu yang negatif, tapi dampak gitu. Jadi di sini akibatnya ini lebih ke suatu dampak dan dampak itu kan bisa positif, bisa negatif gitu ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, terus terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Oke, sebenarnya kalau di sini nih sudah jelas sekali tidak ada hubungannya. Kenapa? Beda sama soal sebelumnya. Kalau ini masih ada hubungannya, ya kan? Karena apa? Pelatihan kewirausahaan itu kan artinya melatih supaya you can do something on your own. Ya, ya you can do bisa melakukan sesuatu ya yang berdasarkan dirimu sendiri. Misalnya mungkin kita mau berwirausaha atau membuka usaha tuh karena kita nggak tahu nih ilmunya gimana. Karena dapat pelatihan, kita membuka usaha yaitu adalah industri kreatif. Kan gitu. Tapi berbeda dengan di soal nomor 9. Petani tebu tidak menjual hasilnya. Ya, tidak bisa menjual hasilnya. Terus kemudian ada statement kedua, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Lah, apa hubungannya tanaman pertanian sama petani tebu nggak bisa jual? Kalau misalnya nomor 2 ini bisa aja gitu ya, bisa aja karena berhubung, oh karena saya kurang ini, atau mungkin karena berhubung saya mau memproduksi atau memperbanyak produksi ini, makanya kita tambahin, ya kan? Tapi kalau untuk petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya, bisa jadi antara mungkin gagal panen, ya kan? Mungkin karena emang bisa jadi lagi permintaannya kurang, kan gitu. Jadi kalau yang di atas ini berhubungan dengan penjualan, ya. Yang di bawah ini terkait dengan produksi, ya. Ini terkait dengan penjualan, ini terkait dengan proses produksi. Berarti karena berhubung ini yang satu penjualan, yang satu terkait dengan produksi, maka bisa dipastikan ini tidak saling berhubungan. So nggak mungkin A, nggak mungkin B. Tinggal antara C, D. Oh, yang E ini udah jelas nggak mungkin ya, karena nggak saling berhubungan. Berarti bukan penyebab yang sama. Tapi possible nggak? Ya possible aja ya. Nah kita cek dulu, apakah dua-dua ini adalah sebuah penyebab? Coba kita logik aja dulu. Karena petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya, maka akibatnya apa? Ya sekarang kalau misalnya kita bilang kan kalau nggak bisa jual hasil buminya, terus masyarakat nggak bisa dapat tebu, enggak juga. Bisa jadi kan karena berhubung nggak bisa dapat tebu, mungkin karena emang nggak ada yang ngejual, bukan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa. Definisi tidak bisa ini berarti harusnya bisa normal, tapi karena ada kondisi tertentu dia tidak bisa. So berarti ini sebuah akibat ya. Oke, berarti ini jelas sekali yang C ini udah nggak mungkin karena ini bahas penyebab, dan ini bahas sebuah akibat ya. Karena misalnya
Karena permintaan tebu sedang menurun, maka petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya 100%. Nah, itu possible dong, ya kan? Nah, terus yang nomor 2, misalnya karena saya sedang ingin memperbanyak atau ingin menimbun suatu produksi, maka saya mau menambah jenis tanaman pertanian yang akan saya tanam. Nah, gitu kan? Atau mungkin karena saya kekurangan, akhirnya saya perbanyak. Itu boleh. Ya, berarti satu sama dua ini nggak mungkin yang jadi penyebab. Jadi ini adalah sebuah akibat. Dan kalau kita lihat akibatnya tidak saling bersesuaian, ya sudah, berarti bisa kita simpulkan adalah yang D. Pernyataan 1 dan 2 ini adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan, ya. Yang bawah terkait dengan proses produksi yang possible-nya banyak, kayak terkait dengan kekurangan. Kalau yang atas penjualan mungkin karena lagi permintaannya nggak menurun, permintaannya menurun, ya. Mungkin tengkulaknya atau ada apa atau mungkin gagal panen segala macam, ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 10, kita hapus dulu nomor 9-nya. Nomor 10, katanya cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Gunung es di wilayah kutub mencair. Oke, coba ini ada hubungannya enggak kira-kira? Ada ya. Ini terkait dengan iklim, ya, iklim atau cuaca ya. Cuman kalau misalnya apa namanya? Kalau cuaca sama iklim kan sebenarnya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sama, cuman tingkat keluasannya atau ininya sesuatu berbeda ya. Kayak cuaca ada di wilayah tertentu. Kalau iklim tuh keseluruhan ya. Kayak misalnya nih mungkin ini iklimnya iklim tropis. Nah, ketika di sini kan ada musim penghujan segala macam, jatuhnya begitu. Nah, terus kalau misalnya menggambarkan hubungan, oke, berarti di sini udah jelas sekali karena berhubung ada hubungannya ya. Cuaca panas ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi, berarti semuanya ini. Gunung es di wilayah kutub mencair. Nah, kalau ini sebenarnya emang ada hubungannya nih sama-sama terkait dengan iklim, tapi apakah satunya penyebab duanya, salah satunya penyebab satunya lagi akibat? Coba kita baca. Gunung es di wilayah kutub mencair, akibatnya udah nggak mungkin ya, kebalik ya, berarti udah pasti salah. Jadi yang B udah nggak mungkin. Terus kalau misalnya satunya pernyataan cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi, terus gunung es di wilayah kutub mencair. Kayaknya kurang tepat ya. Cuaca panas ini kan pasti ada, bukan suatu penyebab, pasti suatu akibat, ya kan? Karena ini kan bencana terkait dengan peristiwa alam. Alam ini kan nggak mungkin adalah misalnya nih, eh misalnya gempa bumi. Itu adalah suatu penyebab yang sebenarnya mungkin kalau kita bahas itu ada akibatnya ke bagian ininya. Tapi kalau udah kejadiannya kayak misalnya nih, apa namanya, laharnya turun, akibat apa? Karena gunung meletus, kan gitu ya. Jadi peristiwa alam yang udah jelas pasti akibat, itu udah pasti akibat, nggak mungkin penyebab ya. Kalau misalnya kayak gempa bumi itu kan suatu akibat dari apa? Nah, pergeseran lempeng bumi kan bisa ya, atau aktivitas gunung Merapi, makanya ada gempa bumi tektonik, ada gempa bumi vulkanik. Itu apa? Akibat dari aktivitas yang ada di dalam bumi. Ya. Tapi bisa aja gempa bumi ini menjadi suatu penyebab kalau kita bahasnya ke dampaknya. Kayak gempa bumi, misalnya nih terjadi gempa bumi di kota A, maka di kota A ini melakukan pengungsian atau mungkin ada beberapa rumah yang rusak. Nah, itu possible. Tapi karena kita bahas terkait dengan peristiwa alam yang seperti ini, dan kalau kita hubungkan yang ke bawah ini juga peristiwa alam, maka ini adalah dua-duanya akibat. Nah, yaitu apa? Akibat dari suatu penyebab yang sama, yaitu adalah pemanasan global, ya. Pemanasan global atau global warming ya. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang berpendapat bahwa nggak gitu dong. Kalau ini bisa aja kalau misalnya karena berhubung cuacanya sama-sama panas semua di berbagai belahan bumi,
berarti di kutub juga sama. Ah, cuaca panas akhirnya apa? Gunung es di wilayah kutub mencair. Masih possible juga sebenarnya, ya. Cuman ini makanya kalau soal logika yang sampai double atau ambigu, ya, tinggal tergantung sama apa namanya, yang bisa bergantung sama pemikiran si apa namanya, banyak banyak hal karena mungkin begini karena begini. Ini yang bikin susah soal logika atau soal nalar. Karena apa? Kita harus bisa nebak si pembuat soalnya ini mau pakai logika yang mana. Kalau logikanya lebih daripada satu, ya. Kayak ini, possible nggak kalau misalnya cuaca panas yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi mengakibatkan gunung es di wilayah kutub mencair? Possible, tapi kayaknya masih kurang tepat, benar nggak? Karena cuaca panas ini kan bisa juga diakibatkan oleh yang namanya pemanasan global. Makanya jadinya cuaca panasnya kalau panas ekstrim banget gitu ya. Apa namanya? Terus abis itu gunung es ini juga akibat dari pemanasan global. Yang dimana apa namanya? Suhu panasnya jadi naik. Nah, tapi kalau kayak gitu gimana kira-kira menurut kalian? Ya, komen aja di kolom komentar. Kalau dari saya pribadi sih ini yang E, tapi possible juga untuk yang A, ya. Jadi intinya gini, kalau misalnya kalian mau jawab A, mungkin karena cuaca panasnya bermacam-macam karena akibat daripada. Jadi gini, kalau yang A mungkin logika berpikirnya begini ya, uh, pemanasan global, terus abis itu dampaknya adalah cuaca panas yang ekstrim, baru gunung es mencair, ya. Gunung es mencair itu logika kalau yang pakai jawaban yang A. Tapi kalau untuk yang jawabannya E, logikanya gini, pemanasan global, pemanasan global langsung dua begini, cuaca panas ekstrim, terus gunung es mencair. Nah, mungkin kalian bisa bantu saya kalau emang mungkin kalian punya informasi terkait dengan ini nih. Apakah pemanasan global tuh dampaknya seperti ini atau sebenarnya pemanasan global tuh dampaknya ke sini dulu baru gunung es mencair, ya. Jadi intinya bisa ada dua jawaban, tinggal tergantung logika mana yang dipakai, ya. Kalau sepengetahuan saya itu lebih condong ke E ya. Nah, jadi kalau misalnya emang mungkin ada kekeliruan, mungkin kalian punya informasi atau sebuah fakta ya terkait dengan pemikiran seperti ini, kalian boleh langsung aja di kolom komentarnya. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 11.